arrays. Nah, misalnya saya pengen punya sebuah array namanya cars. Cars itu isinya apa saja? Misalnya saya mau isi Avanza, terus Expander, sama misalnya apa ya, Honda Jazz misalnya. Nah, saya punya array ya, cars, isinya 3 objek ini. Jadi kalian nggak perlu bikin objek array kalau di Java atau di C# kan ribet ya. Ya sudah, kalau di Python ini tinggal ketika Cars sama dengan Avanza, Expander, Honda Jazz. Terus saya pengen menampilkan misalnya cars yang indeks ke 0 ya. Indeks ke 0 itu apa? Isinya Avanza. Indeks ke 1 apa? Expander. Indeks ke 2 Honda Jazz. Kalau saya mau menampilkan semua, misalnya saya pengen hanya menampilkan Avanza sama Expander saja. Gimana caranya? Saya pengen menampilkan indeks ke 0 sampai dengan indeks ke 1. Saya enter. Harusnya ini keluar Expander. Sebentar kok. Keluarnya, bentar. Oh iya, indeks ke 1-nya, sorry. Kita mulai dari ini ya, indeksnya ke 1. Misalnya saya pilih 2, Avanza sama Expander. Jadi indeks ke 0 itu ibaratnya gimana ya? Kalau 0 sampai 2 itu yang muncul Avanza sama Expander. Kalau 0 sampai 1 itu yang muncul Avanza saja. Jadi kayak eksklusif, bukan inklusif ya. Kalau 0 sampai 1 berarti yang ditampilkan ya hanya indeks ke 0 saja. Kalau 0 sampai 2 yang ditampilkan adalah cars indeks ke 0 sama indeks ke 1, yaitu Avanza sama Expander. Kalau pengen nampilkan semua ya udah indeks ke 0 sampai 3 muncul Avanza, Expander sama Jazz. Kalau pengen menampilkan indeks ke Expander sama Jazz saja ya sudah, tinggal ditambahkan cars 1 sampai 3 muncul Expander dan Honda Jazz, seperti itu. Oke, itu untuk array ya, simpelnya seperti itu. Nah, biasanya kalau kita untuk Python itu array itu biasanya menggunakan sebuah library. Library-nya namanya NumPy. Nah, atau tulisannya itu NumPy. Seperti ini, sebentar. Saya coba insert lagi teks di sini, kita pakai NumPy di sini. Ini kalian awali dengan ini ya, hashtag NumPy. Kenapa? Biar dia itu tulisannya besar. Jadi kayak sub ya, title ya. Kalau kalian tambahkan hashtag lagi, itu nanti ini lebih kecil harusnya. Oh, sama saja sih. Kalau gitu nggak pengaruh ini. Atau mungkin ini ya, saya coba tambahkan ini. Oh, lebih kecil ya, array NumPy-nya lebih kecil daripada array. Kalau hashtagnya kita ini untuk memperbesar atau memperkecil text cell-nya. Ini level 1 misalnya kayak gitu. Kalau level 2 subtitle-nya ya tinggal diklik T lagi ini ya. Oke, misalnya NumPy itu saya ya, ini mungkin agak kompleks ini ya. Untuk menambahkan library di Python itu kita perlu mengetikkan import NumPy snp. Maksudnya adalah kita akan mengimport library namanya NumPy. Kalau kita mau manggil library ini tinggal pakai aliasnya saja, alias np. Jadi nanti untuk memanggil NumPy tidak perlu kita ketikkan NumPy lagi, cukup np saja. Nah, misalnya ini ya, ini saya punya 2 array misalnya. Oke, nanti NumPy-nya akan saya gunakan. Number 1 itu misalnya isinya adalah 1,2,3, terus number 2 itu isinya adalah 4,5,6. Terus saya convert 61 sama 62 ini kan array biasa. Saya convert ke bentuk array NumPy. Caranya adalah saya membuat sebuah variabel baru dengan nama A. Saya jadikan number 1 itu sebagai objek NumPy seperti ini. Yang ini juga, yang B itu number 2 saya ubah menjadi objek NumPy. Oke, nanti kita lihat kira-kira perbedaan kalau kita menggunakan array biasa sama array NumPy itu, kita lebih fleksibel menggunakan NumPy. Jadi kita kalau mau bikin array,
itu kita harus konversikan ke bentuk NumPy dulu. Misalnya saya pengen ngeprint, misalnya ya, kita punya number 1 itu array 1, 2, 3, number 2, 4, 5, 6. Saya ngeprint A tambah B itu keluarnya apa? Sepertinya hasilnya apa? Pasti adalah penjumlahan tiap indeks ini. 1 tambah 4, 5, 2 tambah 5 itu 7, 3 tambah 6, 9. Kalau kita hanya menggunakan ini biasa ya, variabel biasa ini tanpa NumPy, kita nggak bisa fleksibel untuk melakukan operasi di array tersebut. Seperti itu. Ada juga misalnya saya pengen mengalihkan antara objek atau variabel A dengan variabel B. Apa yang terjadi? Ya sudah, hasilnya adalah 1 kali 4, 2 kali 5, 3 kali 6, 18. Seperti itu. Simple sekali kalau kita menggunakan Python itu ya. Oke ya. Seperti itu untuk NumPy. Atau mungkin gini, saya punya contoh lagi, misalnya saya punya sebuah matriks ya. Karena kita digital image processing itu pasti akan berinteraksi dengan matriks. Bentuknya gambar itu kayak matriks sebenarnya, array 2 dimensi. Misalnya saya punya array dengan ya numpy.array, saya punya ini, saya bikin sebuah matriks misalnya. Saya bikin sebuah matriks, misalnya ini ada matriksnya itu 1,2,3. Jangan lupa ya, kalau kita mau menggunakan NumPy itu kita awali ini. Ini saya mau bikin array langsung pakai NumPy. Ini 1, 2, 3. Terus saya bikin lagi 3,4,5. Terus kok nggak rapi, sebentar. Terus 6, 7, 8. 10, 11, 3, 10, 11, 12 misalnya. Ini ya. Oh sorry, ini kurang bracket satu lagi. Jadi memang agak ini butuh sedikit hafalan sih kalau mau membuat sebuah array NumPy. Oke, jadi modelnya kayak gini. Harus diawali dengan kurung siku ya, terus diawali dengan kurung buka, misalnya kayak gini. Ini saya coba konfigurasikan biar lebih mudah dipahami. Saya mau bikin sebuah 2 dimensi, array 2 dimensi. Ini berapa kali berapa ini arraynya? 1, 2, 3, 4. Row-nya ada 4, kolomnya ada 3. Kalau kita membaca dimensi sebuah array itu atau sebuah matriks, kita awali dengan kolomnya dengan row-nya dulu. Ini ada 4 kali 3, gitu kan? Saya pengen tahu untuk shape atau bentuk dari array-nya itu berapa kali berapa. Tinggal ketikkan aja arr.shape. Nanti akan muncul bentuk dari array-nya 4 kali 3. Kalau saya mau tambahkan lagi, misalnya satu row lagi, saya kasih nilai 14, 15,16. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4 kali 4. 5 kali 3, karena row-nya nambah 1 kan. Nah, nanti ya kalau kalian bekerja dengan image, itu pasti image itu bentuknya seperti ini, sebuah NumPy yang masing-masing value itu merupakan pixelnya. Nah, misalnya kita punya image 5 kali 3 dimensinya. Nah, 5 itu apa? 5 itu row-nya, 3 itu kolomnya ya. Jadi dimensinya itu 5 kali 3. Seperti itu. Oke, misalnya saya pengen mengakses ya. Misalnya ini saya mau mengakses array index ke berapa? Array index misalnya saya mau mengakses 4. Angka 4 ini di indeks berapa? Ada di indeks kedua, row kedua, dan kolom kedua, seperti itu. Atau mungkin saya pengen mengakses angka 8 ini. Angka 8 ini ada di dimensi berapa? Dimensi ketiga, row 3 dan kolom ketiga. Atau mungkin 7. 7 itu berapa kira-kira? Kita ketikkan aja arr
indeks ke-7 ini adalah indeks ke-3, kolom kedua. Nanti akan muncul angka 7. Sorry. 1 ya. Ini kan 0, 1, 2. Ini 2. Dimulai dari 0. Ingat ya, semua indeks dimulai dari 0. Ini akan muncul 7. Seperti ini. Oke, ini cuma intro saja dulu. Kalian nggak perlu coding. Kalau kalian nggak sempet ngoding, nanti jangan khawatir. Videonya akan saya kirim hari ini. Nanti kalian coba-coba sendiri ya di rumah. Jadi seperti itu. Ada juga misalnya saya pengen mau membuat sebuah array. Array-nya itu nilainya adalah 0 semua. Saya mau membuat sebuah array yang nilainya 0 semua. Tinggal ketik aja np.zeros. Nah, dimensinya berapa? Dimensinya saya pengen membuat 4x4. Nanti akan muncul sebuah array dengan nilainya itu 0 semua, ya kan? 0. Ini secara default ini tipe datanya itu bukan integer karena dia ada titiknya, tapi nanti kita akan coba ubah menjadi integer ya. Sorry, ini oke, jadi ini ada, kita punya sebuah array dengan indeks sebuah array dengan dimensi 4x4 yang nilainya 0 semua. Kalau nilainya 1 semua gimana? Nilainya 1 semua tinggal sama saja. Ini saya coba copy. Ini misalnya saya pengen array nilainya 0 semua, 1 semua, pakai ones ya. Ini ones. Ya, nilainya 1 semua. Seperti itu. Oke, ini mungkin sedikit itu ya, pengenalan tentang bahasa Python. Ada juga misalnya ini shape-nya berapa? 4x4 kan ya. Saya pengen ubah jadi 2x8. Matriksnya itu dimensinya yang semula 4x4, saya pengen ubah jadi 2x8. Gimana caranya? Caranya gampang sekali. Kita menggunakan reshape ya. Reshape. Misalnya 0-nya itu pengen saya ganti jadi 2x8. Jadinya kayak gini. Kenapa 2x8? Kalau misalnya saya ubah jadi 3x3 bisa nggak? Nggak bisa. Karena 4 itu kalau kita kalikan 4x4 itu 16 kan ya. Jadi kita hanya bisa mereshape dimensinya itu kalau kita kalikan ya jadinya 16. Bisa juga misalnya saya ubah jadi 1x16. Nah,